hutang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Yo, barudak, di video ini gua pengen bahas utang negara kita. Isu yang di tahun politik kayak gini gampang banget digoreng-goreng. Bahkan dipolitisasi buat ngegiring opini masyarakat kita. Belum lagi pembahasan tentang utang negara ini kadang setengah-setengah. Yang bikin masyarakat kita udah panas duluan. Di video ini, yuk bareng-bareng kita ngebedah gimana sebenarnya situasi utang negara Indonesia. Apa aja sih komponen utangnya? Banyakan utang luar negeri atau dalam negeri? Setelah itu, kita analisis juga rasio utangnya. Apakah masih sehat atau tidak? Yang terakhir, kita cari tahu utang ini buat apa aja dan kenapa harus ngutang sih? Oh iya, gua fokus nganalisis data dan fakta aja lah ya di video ini secara objektif dan netral. Lo bisa lihat, semua data udah gua kumpulin, yang gua dapet langsung dari websitenya Kementerian Keuangan. Dilengkapi sama beberapa sumber terpercaya lainnya. Dan gua harap video ini bisa jadi jembatan informasi buat lo semua. Oke, gas kita mulai. Per 31 November 2023, utang negara kita udah tembus di angka 8.041,01 triliun. Kalau kita lihat di 31 Januari tahun 2023, utang kita masih di 7.754,98 triliun. Artinya selama tahun 2023 kemarin dari Januari sampai November, utang negara kita udah nambah 286,03 triliun. Begitupun dari tahun ke tahun. Jumlah utang negara kita ternyata terus meningkat ya. Di tahun 2013 aja, utang negara kita masih berjumlah 2.375 triliun. Artinya, dalam 10 tahun terakhir, utang negara kita bertambah sebanyak lebih dari 3 kali lipat. Tepatnya segini. Kalau kita coba bandingin, pertambahan utang dari dua presiden terakhir kita yang sama-sama 2 periode, era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, utangnya bertambah sebanyak 1.310 triliun. Sedangkan di era kepemimpinan Joko Widodo per 31 November 2023, utangnya bertambah sebanyak 5.433,01 triliun. Cuma kabar baiknya, menurut Kementerian Keuangan, melalui Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Denny Ridwan, menyatakan kalau negara kita sepanjang sejarah nggak pernah ngalamin default atau gagal bayar utang ya. Oke, selanjutnya kita breakdown komponen utang negara kita. Lo penasaran kan pasti, sebenarnya negara kita ini ngutang ke siapa sih? Oke, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, ternyata dari total 8.041,01 triliun utang negara, 7.124,98 triliunnya atau 88,61% berasal dari penjualan surat berharga negara atau SBN. Sisanya sebanyak 11,39% atau 916,03 triliun berasal dari pinjaman. Itu pun termasuk pinjaman dalam negeri sebanyak 29,97 triliun. Jadi, pinjaman luar negerinya mah cuma 886,07 triliun. Nah, sampai sini gua harap lo paham. Ternyata dari 8.041,01 triliun utang negara kita, cuma 886,07 triliun aja yang kita minjem ke pihak luar negeri. Atau cuma 11,02% aja. 88,98% itu utang dalam negeri semua. Terus, utang luar negeri ini ngutangnya ke siapa sih? Nah, dari laporan Kementerian Keuangan ini ada datanya. Kalau utang luar negeri ini terdiri dari kerjasama bilateral 268,57 triliun, multilateral 540,02 triliun, dan commercial banks 77,48 triliun. Lalu, kalau lo tanya, utang kita kan 88% itu dari SBN kan? SBN itu apa sih, Bang? Nah, SBN atau Surat Berharga Negara itu adalah instrumen investasi yang diterbitin pemerintah dan mayoritas dijual ke masyarakat Indonesia. Jenisnya banyak, ada Suku, Ori, ST, SBR, dan lain-lain.
Nah, penasaran nggak si SBN ini itu siapa aja sih yang beli? Apakah semua rakyat Indonesia yang beli? Semua itu ada datanya di website Kementerian Keuangan ini barudak. Per tanggal 10 Januari 2024, SBN yang diterbitin Indonesia, 28,9%-nya dimiliki oleh perbankan, 17%-nya dimiliki oleh Bank Indonesia, 21,6%-nya dimiliki manajer investasi, asuransi, dan dana pensiun, 7,7% dimiliki individu, dan baru 15%-nya dimiliki oleh pihak asing, termasuk pemerintah dan bank sentral luar negeri, dan sisanya 9,77% lain-lain. Nah, dari data ini, lagi-lagi kita bisa tahu kalau mayoritas pemilik SBN negara kita juga pihak dalam negeri, yaitu 85%. Sedangkan pihak luar negeri yang punya SBN negara kita cuma 15% aja. Sampai sini gua harap lo jadi lebih melek lagi. Gimana komposisi utang negara kita? Berapa yang minjem ke luar negeri dan berapa yang minjem ke dalam negeri sendiri? Faktanya, utangnya banyak ke dalam negeri sendiri kan? Baik ngutang ke rakyat atau institusi dalam negeri. Dengan pemerintah mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri, akan ada dua resiko yang terjaga, yaitu risiko capital outflow dan risiko fluktuasi nilai mata uang. Selain itu, bertambahnya kepemilikan SBN dalam negeri ini bisa jadi indikasi positif bahwa literasi keuangan masyarakat kita juga meningkat dengan berubahnya saving society atau rakyat yang menabung menjadi investment society atau rakyat yang berinvestasi. Oke, selanjutnya barudak. Tugas kita di video ini ngukur apakah utang 8.041,01 triliun ini masih tergolong wajar atau enggak sih. Nah, ada nih rasio untuk ngejawab pertanyaan ini. Nama rasionya adalah Debt to GDP Ratio atau perbandingan utang terhadap PDB. Rasio ini tujuannya buat ngebandingin nih antara utang dengan produktivitas negara secara keseluruhan. Semakin rendah angka rasionya nanti, maka semakin sehat utangnya. Sebaliknya, semakin tinggi angka rasionya, maka semakin gak sehat utangnya. Oke, dari laporan Kementerian Keuangan per 31 November 2023 ini, angka debt to GDP rasio Indonesia adalah 38,11%. Ini adalah data pergerakan debt to GDP rasio Indonesia per bulan selama tahun 2023 kemarin. Lo bisa pause buat lihat lebih lama, oke? Dan ini pergerakan per tahunnya selama 10 tahun terakhir. Oke, next. Pasti lo nanya, ini angka rasio segini sehat nggak sih bang? Nah, barudak. Ada 3 keadaan nih yang bisa jadi dasar buat lo nentuin opini rasio 38,11% ini sehat atau enggak. Yang pertama, angka rasio 38,11% ini masih di bawah batas maksimal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang ngatur kalau maksimal utang negara kita itu 60% dari PDB. Keadaan yang kedua nih, kita coba bandingin dengan negara lain. Di data berikut, kita bandingin dengan negara-negara G20 dan negara ASEAN ya. Ingat, makin rendah rasionya, makin baik. Begitupun sebaliknya. Nah, dari semua negara G20 ini, Indonesia menempati negara dengan angka rasio utang terhadap PDB terendah ketiga. Di bawahnya hanya ada Arab Saudi dengan 24,1% dan Rusia 21,2%. Sementara kalau kita bandingin sama negara ASEAN pun, Indonesia menduduki posisi 5 terendah. Di bawahnya ada Kamboja dan Vietnam dengan kisaran rasio di 30%-an. Dan 2 negara terendah ada Timur Leste dengan 16,4% dan Brunei Darussalam 2,3%-an aja. Keadaan yang terakhir, berdasarkan sebuah studi dari World Bank, negara dengan rasio utang terhadap PDB-nya melebihi 77% dalam jangka waktu yang lama akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. World Bank bilang 77%. Nah, Indonesia rasionya di 38,11%. Oke, dari 3 keadaan ini, gua nyerahin ke opini lo semua. Apakah 38,11% ini masih aman atau enggak ya? Rasio utang ini sangat krusial nih barudak, karena udah ada bukti beberapa negara yang kolaps karena mengalami gagal bayar, yaitu Yunani di tahun 2015, Venezuela di tahun 2017, dan yang terbaru yaitu negara Sri Lanka di tahun 2022 yang gagal bayar utang senilai 729 triliun rupiah.
Oke, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu sebenarnya pendapatan negara itu dapatnya dari mana aja sih? Pemerintah ini dapat pembiayaan untuk menjalankan programnya yang pertama pastinya dari pajak ya. Dan yang kedua dari penerimaan negara bukan pajak. Sederhananya, kenapa kita harus ngutang? Ya karena pendapatan pemerintah dari pajak dan PNBP ini tidak mencukupi kebutuhan pemerintah untuk menjalankan program-programnya dengan maksimal. Ya, kita tahu sendiri, pendapatan pemerintah dari pajak ini masih rendah dari standar yang dibutuhin, dengan ngeliat tax ratio negara kita yang rendah banget. Tax ratio ini adalah angka yang mengukur perbandingan antara pendapatan perpajakan dengan PDB negara. Kalau angkanya makin gede, itu makin bagus. Makin rendah, itu makin nggak bagus. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani di konferensi pers realisasi dan kinerja APBN 2023 ngejelasin tuh kalau tax ratio terhadap PDB Indonesia angkanya ada di 10,21%. Kalau lo bisa lihat grafik berikut, selama 3 tahun ke belakang penerimaan perpajakan Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan dari segi jumlah penerimaan pajaknya. Walaupun tax rasionya di 2023 ini mengalami penurunan ya dari tahun sebelumnya. Nah, di satu sisi kita apresiasi semua pihak yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak ini, namun di sisi lain, IMF menyarankan kalau Indonesia membutuhkan minimal tax to GDP ratio itu 15% untuk menjalankan rencana program-program pemerintah Indonesia tanpa harus ngutang. Dalam artian 10,21% ini masih di bawah 15% tersebut, sehingga masih harus ditingkatin. Kalau kita bandingin sama negara lain di Asia Pasifik, tax ratio Indonesia pun termasuk yang paling rendah, yaitu urutan 5 terendah. Rata-rata tax ratio negara Asia Pasifik itu ada di angka 19,8%, dan negara OECD rata-ratanya sampai 34,1%. Logikanya, kalau penerimaan pajaknya masih rendah, gimana Indonesia bisa ngejalanin program-programnya yang harus dijalankan kan? Belum lagi negara kita yang luas banget membutuhkan program pembangunan yang banyak juga. Pembangunan jalan tol, bendungan, jembatan, listrik, internet, dan air bersih, di mana semua ini adalah faktor yang krusial untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus menanggung beban pengeluaran rutin yang lo bisa lihat daftarnya di sini. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan itu semua, ya dengan nerbitin SBN atau surat berharga negara ini. Ketika rakyat dan institusi dalam negeri membelinya, hitungannya mereka investasi. Dan hasil dari penjualan SBN ini, sama pemerintah digunain buat ngejalanin program-programnya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari program-program yang dijalanin dengan salah satunya bantuan utang ini, apa aja sih yang didapat? Oke, gua coba runtutin sesuai data ya. Pertama yang didapat adalah Indonesia ngalamin pertumbuhan aset yang lebih besar dibandingkan pertambahan utangnya. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 audited, aset Indonesia mengalami peningkatan yang besar dari tahun 2018 sampai 2022. Bisa kita lihat di grafik. Aset Indonesia di tahun 2018 nilainya 6.325 triliun rupiah dan di tahun 2022 ini menjadi 12.325 triliun rupiah atau meningkat 2 kali lipat. Nah, ini nih yang biasanya enggak dibahas saat ngejelasin utang negara Indonesia. Yang dicapai kedua adalah Indonesia mampu bangkit dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Dari tahun 2020 nilainya minus 2,07 menjadi 5,05 di tahun 2023. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka terus menurun. Bahkan di tahun 2023 ini tingkat penganggurannya ada di angka 5,32, mendekati pre-COVID di tahun 2019 yang angka tingkat penganggurannya 5,23. Selanjutnya, tingkat kemiskinan juga terus menurun selama 3 tahun terakhir, walaupun sempat meningkat saat pandemi COVID-19 melanda. Selanjutnya, banyak infrastruktur yang meningkat pesat dari tahun 2014 sampai 2022. Kita rekap di grafik ini. Jumlah jalan tol meningkat 3 kali lipat. Yang awalnya di tahun 2014 beroperasi 802 km, di tahun 2022 bertambah menjadi 2.687 km.
Panjang jalan umum bertambah sebanyak 31,41 ribu kilometer. Pembangkit listrik juga meningkat dari 53 gigawatt menjadi 81,20 gigawatt. Kapasitas bendungan meningkat dari 6,39 miliar meter kubik menjadi 16,96 miliar meter kubik atau meningkat hampir 3 kali lipat. Jumlah bandara pun meningkat dari 237 menjadi 287 bandara di tahun 2022. Jumlah pelabuhan meningkat 2 kali lipat dari 1.655 pelabuhan menjadi 3.157 pelabuhan di tahun 2022. Jumlah sekolah dan partisipasi sekolah juga meningkat di semua jenjang. Jumlah rumah sakit dan puskesmas juga meningkat dan diiringi tingkat kesehatan yang juga meningkat. Dan pada akhirnya, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia juga meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dari semua poin ini, kita bisa lihat kalau banyak sektor-sektor yang nunjukin tren positif akibat dijalankannya program-program yang salah satunya dibiayai oleh utang negara. Masalah apakah semua kemajuan itu sebanding dengan nilai utang yang kita bahas dari awal, itu gua serahin ke opini lo semua. Oke, segitu dulu analisis gua mengenai utang negara Indonesia di video ini. Gua harap dengan lo nonton video ini sampai habis, seenggaknya lu jadi punya dasar buat nentuin pandangan lo tentang utang negara kita ini. Sekali lagi, video ini sepenuhnya dibuat objektif dan netral berdasarkan data yang ada. Gua kagak menyalahkan maupun membenarkan utang negara kita. Segitu dulu buat video kali ini. Lo bisa komen kalau lo ada saran atau koreksi yang ada di video ya. Subscribe dan like kalau lo suka videonya, dislike kalau lo nggak suka. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Yuk, see you, barudak.